Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para partisipan webinar nasional dengan tema Strategy and Human Resources Management in Non-Profit Organization yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk join di webinar pada malam hari ini. Uh, Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai tentang tema pada malam hari ini. Bisa minta tolong di-share screen? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan sharing mengenai strategi and human resources management in non-profit organization. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Berliana Handayani Putri. Saya mahasiswi jurusan S1 Akuntansi 2019 FEB UNS. Next slide. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai tema pada malam hari ini, saya akan sedikit saja menjelaskan tentang basic dari organisasi nirlaba. Nah, sebenarnya apa sih organisasi nirlaba itu sendiri? Nah, organisasi nirlaba itu sebagaimana didefinisikan di dalam hukum itu adalah merupakan sebuah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva maupun labanya kepada atau untuk manfaat dari misalnya anggotanya, pejabatnya, maupun direkturnya. Nah, tentu saja organisasi tersebut itu dapat mengompensasi karyawannya, termasuk yang tadi sudah saya jelaskan, termasuk pejabat dan anggotanya untuk jasa yang diberikan dan untuk barang-barang yang dipasok. Nah, definisi ini itu tidak berarti atau tidak menghalangi sebuah organisasi ini untuk dapat memperoleh laba. Tapi definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Karena suatu organisasi nirlaba itu perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata, seperti untuk menyediakan dana modal kerja atau untuk berjaga-jaga. Karena kan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya laba itu juga perlu di dalam suatu organisasi nirlaba untuk berjaga-jaga terhadap adanya suatu kejadian yang mendadak. Next slide. Oke, selanjutnya mengenai karakteristik khusus dari organisasi nirlaba. Yang pertama itu ada ketiadaan ukuran laba. Nah, sebenarnya sasaran dominan dari kebanyakan bisnis ini itu untuk memperoleh laba yang memuaskan kan. Jadi kan kebanyakan bisnis itu kan berorientasinya kan kepada laba yang memuaskan. Nah, laba bersih ini itu berguna untuk mengukur kinerja ke arah sasaran yang ini. Nah, tidak ada satupun ukuran kinerja tersebut ada di organisasi nirlaba. Banyak dari organisasi nirlaba yang mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai suatu sasaran itu jarang sekali dapat diukur dengan jumlah kuantitatif. Ketiadaan ukuran kinerja keseluruhan kuantitatif yang memuaskan adalah masalah dari pengendalian manajemen yang bisa dibilang serius ya dalam organisasi nirlaba ini. Nah, bicara tentang laporan laba rugi itu merupakan laporan keuangan yang paling berguna atau paling krusial dalam sebuah
organisasi nirlaba sama seperti di dalam bisnis-bisnis lainnya. Tetapi angka laba bersih ini diinterpretasikan secara berbeda dalam kedua jenis organisasi itu. Kalau dalam suatu entitas bisnis sebagai aturan umum, semakin besar laba itu semakin baik kinerjanya. Tetapi sementara itu di dalam organisasi nirlaba, laba bersih secara rata-rata sebaiknya itu hanya sedikit saja di atas nol, karena laba bersih yang besar memberikan sinyal bahwa organisasi itu tidak memberikan pelayanan yang berhak untuk diharapkan oleh pihak-pihak yang memasok sumber daya. Rangkaian kerugian bersih akan mengarah kepada kebangkrutan, sama seperti yang di dalam bisnis. Meskipun kinerja keuangan bukanlah sasaran dominan di dalam organisasi nirlaba ini, tetapi untuk kinerja keuangan merupakan sasaran yang diperlukan karena organisasi tersebut tidak dapat bertahan jika pendapatannya secara rata-rata kurang dari bebannya. Next slide. Untuk karakteristik yang kedua yaitu modal kontribusi. Sebenarnya hanya ada satu perbedaan besar antara transaksi akuntansi pada suatu bisnis dengan transaksi pada suatu organisasi nirlaba, yaitu pada transaksi akuntansi yang berkaitan dengan bagian ekuitas dari neraca. Nah, biasanya perusahaan bisnis itu mempunyai transaksi dengan pemegang saham yang tidak dimiliki oleh organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba sendiri menerima modal kontribusi yang hanya sedikit dimiliki oleh bisnis. Terdapat dua kategori utama dari modal kontribusi, yaitu yang pertama itu ada pabrik dan yang kedua itu ada sumbangan. Nah, untuk pabrik itu meliputi kontribusi gedung dan peralatan atau kontribusi dana untuk memperoleh aktiva tersebut. Ada juga pekerjaan-pekerjaan seni dan objek museum lainnya. Sementara untuk sumbangan itu terdiri dari pemberian yang donornya itu berkeinginan agar jumlah pokoknya itu tetap utuh selamanya atau setidak-tidaknya untuk banyak tahun, untuk bertahun-tahun. Hanya laba dari pokok sumbangan tersebut yang akan digunakan untuk mendanai operasi sekarang ini. Dengan demikian, suatu organisasi nirlaba itu mempunyai dua kelompok laporan keuangan. Satu kelompok berkaitan dengan aktivitas operasi. Kelompok tersebut meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas sama seperti yang ditemukan pada bisnis-bisnis lainnya. Dan kelompok yang kedua itu berkaitan dengan modal kontribusi. Kelompok yang ini itu memiliki laporan arus modal kontribusi selama periode tersebut dan neraca yang melaporkan aktiva modal kontribusi serta kewajiban dan ekuitas yang terkait. Nah, arus masuk dari modal kontribusi adalah modal kontribusi yang diterima dan keuntungan dari portofolio sumbangan selama periode tersebut. Arus keluar merupakan laba sumbangan yang dilaporkan sebagai pendapatan operasi, kerugian atas portofolio sumbangan, dan penghapusan pabrik. Next slide. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu karakteristik khususnya itu mengenai pengelolaan. Nah, organisasi nirlaba ini itu kan dikelola oleh Dewan Pengawas ya. Tetapi Dewan Pengawas ini biasanya tidak digaji dan mereka itu banyak ya, mostly kebanyakan dari mereka itu tidak memahami
mengenai apa itu manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya itu menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis yang lain. Nah, lebih lanjut lagi karena kinerja lebih sulit untuk diukur ya di dalam organisasi nirlaba dibandingkan dalam bisnis, Dewan Pengawas ini menjadi kurang mampu untuk mengidentifikasikan masalah-masalah aktual atau masalah-masalah yang baru timbul. Nah, kebutuhan akan dewan pengelola yang kuat di dalam suatu organisasi nirlaba itu jauh lebih besar dibandingkan dengan organisasi bisnis. Karena apa? Karena kewaspadaan dari dewan pengelola tersebut mungkin merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mendeteksi kapan sih organisasi nirlaba tersebut itu berada di dalam sebuah kesulitan. Dalam organisasi yang berorientasi laba, penurunan dalam laba itu memberikan sinyal bahaya kepada perusahaan secara otomatis. Oke, bisa di next slide. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kondisi organisasi. Jadi, setidaknya itu ada 3 hal yang menjadi latar belakang maupun kondisi organisasi nirlaba pada saat ini. Yang pertama itu adalah terancamnya kegagalan di dalam misi organisasi. Jadi perubahan sosial ekonomi yang dialami oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir, khususnya ya, yang disebabkan banyak faktor sebenarnya, baik faktor struktural ataupun keadaan tertentu. Kalau sekarang itu kita itu ya disebabkan oleh krisis pandemi COVID-19 ini, contoh yang terbarunya ya. Jadi ini itu sudah menimbulkan tantangan bagi organisasi yang semakin banyak menuntut mereka untuk harus bisa merespon suatu keadaan, dan dari berbagai kondisi seperti inilah mereka kemudian terancam oleh kemungkinan untuk kegagalan. Bagaimana mereka memenuhi misi mereka? Ya, kita tidak bisa lepaskan dan kita itu tidak bisa lupa bahwa yang namanya organisasi nirlaba itu mereka mempunyai visi dan juga misi tertentu, dan juga mereka itu mempunyai isu sendiri yang mereka angkat. Contohnya seperti isu lingkungan, lalu ada isu perempuan dan anak, dan isu-isu yang lain sebagainya. Kemudian kondisi yang kedua yaitu dinamisasi perubahan kondisi lingkungan eksternal organisasi. Nah, ini sendiri maksudnya adalah di tengah pandemi COVID-19 ini, para pemimpin dari organisasi nirlaba terutama itu mempunyai tantangan dan juga menghadapi keadaan yang terus-menerus berubah dan menyesuaikan dengan operasi dari dari misi mereka ataupun mungkin dari proker mereka. Nah, ini dapat berarti bahwa mereka itu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Maksudnya adalah bagaimana interaksi mereka dengan dan juga adaptasi mereka dengan kebijakan pemerintah, dan juga baik di tingkat nasional maupun tingkat yang masih lokal. Nah, jadi mereka itu juga ada semacam tuntutan dari lembaga donor atau dari arahan berbagai pihak atau stakeholder yang selama ini mereka bekerja sama bersama. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada identifikasi existing dan siapa yang mempengaruhi organisasi bertahan. Nah, maksudnya begini, perubahan di dalam organisasi yang terus-menerus di dalam lingkungan eksternal dan juga tantangan yang berkembang
serta beragam yang dibebankan kepada organisasi nirlaba dalam mempromosikan, mungkin bisa mempromosikan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kesejahteraan masyarakat, dan mungkin untuk mengetahui juga bagaimana sih tata kelola organisasi. Tetapi meskipun mereka itu terdapat proses atau ada manajemen sendiri, dalam pengelolaan lembaga-lembaga ini, mereka itu juga dapat pengaruh dari area manajemen yang lain. Maksudnya, mereka itu juga kita bisa melihat mereka dapat pengaruh dari siapa gitu loh, dan juga mengarahkan organisasi nirlaba ini secara efektif. Kita bisa mempertanyakan sebenarnya mereka ini dari mana sih dapat dorongan dan juga dapat langkah-langkah atau program mereka itu dapat dari mana sih, dan bagaimana pengaruh yang menentukan kinerja dari manajemen atau tata kelola organisasi tersebut. Next slide. Lalu selanjutnya mengenai tata kelola dan manajemen strategi. Kalau kita berbicara tentang tata kelola dan juga manajemen strategi dari sebuah organisasi nirlaba, kita itu bisa juga melihat konsep awalnya itu dari organisasi bisnis, di mana bahwa organisasi perusahaan pemimpin perusahaan ya, perusahaan yang memimpin pasar itu menerapkan model strategi baru dan juga mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola dari berbagai organisasi. Bahkan mereka itu juga mengadopsi dari organisasi-organisasi yang sudah berhasil dahulu dalam menjalankan bisnis mereka. Nah, kemudian dalam hal inilah yang menunjukkan bahwasanya mereka itu memperhatikan aspek lingkungan eksternal, baik dari aspek pemerintah maupun dari aspek perusahaan yang lainnya, ataupun juga dari masyarakatnya. Apa artinya? Artinya ini adalah hal-hal seperti corporate government, kemudian strategic management, dan juga corporate sustainability-nya itu mereka itu perhatikan gitu. Tapi kalau kita mengadopsi itu lalu menerapkannya di dalam di dalam organisasi nirlaba ini, tantangannya itu adalah dari apa ya, dari berbagai penelitian itu telah menunjukkan bahwa manajemen itu kurang profesional dan juga memiliki kepentingan sekunder, yang berarti bahwa mereka itu ada lembaga donor dan juga ada stakeholder lain yang punya kepentingan dalam mewujudkan visi atau isu yang mereka bawa. Next slide. Lalu kita berbicara mengenai pengaruh strategi dan manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengaruh dari strategi dan manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi nirlaba? Sebelumnya kita itu melihat ya pengaruh. Jangan lupa bahwa sebelum kita beranjak dari pengaruh, kita itu juga harus mengetahui apakah hubungan dari strategi dan juga manajemen sumber daya manusia sendiri. Maksud saya, kita harus melihat juga bagaimana sih hubungannya, baru setelahnya itu kita melihat pengaruhnya gitu ya. Nah, di sini hubungan strategi dan juga mengenai manajemen sumber daya manusia itu, kita bisa melihat bagaimana keselarasan antara strategi organisasi dan juga praktek dari sumber daya manusia ini.
Karena ini adalah ini merupakan dasarnya sumber daya manusia untuk menjadi sumber keunggulan yang kompetitif. Artinya basic dari kerja organisasi atau kinerja organisasi itu juga tergantung dari sumber daya manusianya itu bagaimana. Artinya yang menentukan strategi ke depannya itu kan juga SDM yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Nah, secara tidak langsung strategi ini juga dapat mempengaruhi sebuah tata kelola dari organisasi nirlaba. Melalui apa? Dapat melalui dampak yang ditimbulkan dalam mengelola sumber daya manusia. Next slide. Lalu yang selanjutnya ada 6 subdimensi strategi organisasi. Nah, strategi organisasi itu apa aja sih yang menjadi perhatian atau yang menjadi titik tekan dimensi-dimensi yang bisa kita uji untuk melihat pengaruh dari strategi dan manajemen sumber daya manusia tadi? Yang pertama itu ada perumusan strategi. Bisa mencakup pertanyaan mengenai seperti bagaimana sih sebenarnya organisasi itu secara berkala melakukan sebuah analisis internal dan juga eksternal tentunya untuk menentukan tujuan yang harus dirumuskan dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah pilihan strategis. Pilihan strategis ini adalah ketika organisasi nirlaba secara berkala meninjau pilihan strategisnya dengan mempertimbangkan tujuan dan indikator pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Lalu beranjak ke yang ketiga, implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini bisa dilihat dari aspek bagaimana sebuah organisasi nirlaba tersebut mengimplementasikan pilihan strategis yang sebelumnya, kemudian memperbaiki penyimpangan-penyimpangan dan juga menetapkan rencana tindakan dengan mempertimbangkan perhitungan kemitraan strategis mereka, kemudian mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya, prioritas, dan kegiatan yang dikembangkan dari organisasi nirlaba tersebut. Lalu yang keempat ada identifikasi eksternalitas. Ini maksudnya adalah sebuah organisasi tersebut atau khususnya sebuah organisasi nirlaba tersebut itu dapat mengidentifikasi eksternalitas yang dihasilkannya untuk komunitas atau untuk masyarakat dengan mempertimbangkan peningkatan proses, kemudian pengembangan visi dan pengembangan misi maksud saya, dan juga penciptaan nilai-nilai sosial yang ada. Lalu yang kelima ada pengukuran eksternalitas. Pengukuran eksternalitas sendiri mencakup bahwa organisasi nirlaba ini dapat mengukur eksternalitas yang dihasilkan untuk masyarakat. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada penyebaran eksternalitas. Penyebaran eksternalitas ini berarti bahwa mempublikasikan eksternalitas atau lingkungan eksternal mereka yang dihasilkan oleh komunitas dan juga menangkap sifat-sifat dari lingkungan eksternalitas tersebut. Bisa di next slide. Oke, yang selanjutnya yaitu ada 5 subdimensi manajemen sumber daya manusia.
Setelah yang tadi 6 subdimensi dari strategi organisasi, kita lihat ada subdimensinya dari manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau kita berbicara mengenai manajemen sumber daya manusia, yang kita lihat itu adalah 5 aspek ini. Tapi yang di PPT baru ada 3. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi saya hanya mengambil 5 subdimensi ini saja. Nah, yang pertama itu ada motivasi. Nah, kita itu harus melihat memang motivasi sumber daya manusia. Motivasi ini terkait dengan sumber daya manusia di organisasi nirlaba itu. Motivasi ini terkait dengan sumber daya manusia yang terdapat di organisasi nirlaba itu. Sementara motivasi ini punya semacam peran yang baik karena indikatornya itu adalah indikator dari organisasi yang baik itu adalah mempunyai motivasi yang baik. Lalu yang kedua itu ada kinerja. Subdimensi kinerja ini adalah sumber daya manusia tunduk pada penilaian kinerja, kemudian formal atau informal, dan ditujukan untuk organisasi atau entitas sehingga bisa berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga ada praktik. Nah, praktik ini dari atau kerja dari SDM tersebut, ini maksudnya adalah mempromosikan praktik yang ditujukan dalam mempromosikan dan juga dalam mengembangkan serta mendorong sumber daya manusia itu menjadi sumber daya yang lebih baik. Next slide. Lalu dua yang terakhir, maksud saya yang keempat itu dukungan pelatihan atau instrumen yang mendukung pelatihan dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia di organisasi nirlaba. Jadi, di dalam organisasi nirlaba itu mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya yang bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih baik kepada proses training atau proses latihan-latihan di dalam menghadapi suatu permasalahan atau menyelesaikan isu-isu tertentu. Lalu yang terakhir itu ada volunteering. Ini adalah sukarelawan, maksudnya mempromosikan, menyebarluaskan, dan juga mengevaluasi hasil kerja secara sukarela. Next slide. Lalu yang selanjutnya ada open innovation. Nah, dari latar belakang kondisi organisasi nirlaba, kemudian melihat bagaimana sih sebenarnya tantangan-tantangan dari organisasi nirlaba ini dengan cara melihat pengaruh dari strategi dan juga manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada satu jawaban ataupun bisa dibilang solusi lah ya, terkait dengan bahwa tantangan itu juga ada tantangan yang lainnya, yaitu terkait dengan open innovation atau bahasa Indonesianya adalah inovasi terbukanya dari organisasi nirlaba. Nah, konsep open innovation ini sendiri dipopulerkan pada tahun 2003 oleh Henry Chesbrough dalam bukunya Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Ini adalah satu konsep di mana idenya itu adalah menggabungkan riset internal dan juga ide-ide eksternal yang kemudian mengimplementasikan ide-ide tersebut baik dalam sistem organisasi maupun yang lainnya. Jadi organisasi nirlaba itu memang dituntut untuk melakukan sebuah inovasi yang datangnya itu dari dalam dan juga dari luar. Dan itu adalah harus diimplementasikan dan juga harus diikutsertakan di dalam proses atau dalam sistem organisasi nirlaba tersebut. Next slide.
Oke, yang terakhir yang bisa saya sampaikan, jadi highlight dari, webinar pada malam hari ini, itu atau yang menjadi sorotan di dalam topik kita kali ini, itu bahwa ketika organisasi nirlaba itu merumuskan, memilih atau menerapkan strategi atau juga mengidentifikasi, mengukur dan juga, mengungkapkan eksternalitas atau lingkungan eksternalitas, mereka kemudian inisiatif. Kemudian inisiatif mereka itu memang bertujuan untuk meningkatkan motivasi atau kinerja, sumber daya manusia mereka atau menerapkan praktik atau instrumen untuk pengembangan keterampilan dari sumber daya mereka atau bahkan ketika mereka bertaruh pada hal yang sifatnya sukarela itu tadi. Tetapi dalam hal ini, dalam, hal open innovation, kita atau, organisasi nirlaba itu jangan memakai pendekatan yang non tradisional. Melainkan dari perspektif yang mempromosikan pertukaran ide dan juga nilai antara, aktor publik dan juga swasta. Jadi jangan dari internal organisasi saja atau dari dorongan lembaga donor saja, tetapi yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana sih ide dan juga nilai antar aktor publik dan juga swasta, baik itu internal maupun eksternal. Next slide. Baik, itu tadi yang bisa saya sharing. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Ya. Kan pada beberapa perusahaan besar itu kan seringkali mereka itu membuka organisasi non-laba seperti yayasan gitu. Nah, contohnya tuh ada di PT Jarum. Nah, dia kan perusahaan itu membangun satu yayasan untuk anak-anak bisa berlatih bulu tangkis. Nah, sebenarnya alasan apa yang membuat perusahaan-perusahaan besar seperti itu melakukan hal tersebut, membangun satu organisasi non-laba seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Eka. Pertanyaannya sangat bagus. Mengapa perusahaan besar itu beberapa ada yang membuka organisasi non-laba seperti yayasan ya, contohnya tadi PT Jarum. Nah, itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan besar. Ada perusahaan yang tidak membentuk yayasan, namun mengelola langsung kegiatan sosialnya. Ada pula yang mendirikan yayasan sebagai organisasi terpisah untuk mengelola dana perusahaan bagi kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, contohnya tadi Mbak Eka bilang PT Jarum ya. Nah, Jarum Corporation itu berbeda dengan Jarum Foundation. Kalau Jarum Corporation itu murni bisnis dari berbagai bidang, salah satunya perusahaan rokok ya, kalau Jarum Corporation itu. Nah, Jarum Corporation ini memberikan dana abadinya itu ke Jarum Foundation yang dibentuknya. Kegiatan Jarum Foundation ini tidak mencari untung. Jadi kegiatan dari Jarum Foundation ini lebih ke apa ya? Lebih ke kemanusiaan seperti pendidikan dan pelatihan bulu tangkis dari usia dini ya kalau Jarum Foundation itu. Lalu ada juga saya pernah baca itu Jarum Foundation itu juga melakukan sebuah apa ya? Sebuah acara penanaman pohon di jalan raya, lalu ada beasiswa juga. Jadi seperti itu. Apakah ada feedback dari Mbak Eka? Sudah cukup jelas, Mbak Putri. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Saya izin bertanya. Oke, baik Mas Arkanavi. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan kalau organisasi nirlaba itu kan merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Artinya kan dia tidak mencari keuntungan gitu kan.
Nah, tapi Iya, saya betul. nggak penasaran gitu kalau organisasi nirlaba itu mempunyai utang atau tidak ya? Oh ya, Mohon jawab. Terima kasih. ya baik. Pertanyaannya ini juga sangat bagus sekali ya dari Mas Arkanafi. Saya izin menjawab. Pastinya sebuah organisasi itu pasti mempunyai utang. Karena utang itu merupakan konsekuensi dari dianutnya sebuah accrual basis. Jadi meskipun organisasi nirlaba itu non laba atau tidak mengajar keuntungan yang besar, bisa juga muncul utang. Misalnya yayasan ini membeli kertas, lalu barang ini sudah diterima, tetapi uang akan dibayar 1 minggu kemudian. Nah, transaksi semacam ini kan akan memunculkan utang. Contoh lain untuk gaji pegawai yang belum dibayar itu kan lalu memunculkan bentuk utang gaji. Nah, seperti itu. Jadi walaupun organisasi nirlaba itu tidak berorientasi kepada laba, tetapi organisasi nirlaba ini tetap mempunyai utang. Seperti itu, Mas Raka. Apakah ada feedback? Berarti bisa dibilang kalau itu utangnya utang jangka pendek ya? Iya, betul. Oh iya. Terima kasih ya, Mbak. Siap. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan webinar nasional pada malam hari ini. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk join di dalam webinar pada malam hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga kita selalu berada di semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga nantinya kita dapat bertemu kembali. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.